Setiap pagi, jutaan orang bangun bukan karena mereka sudah cukup istirahat, tapi karena alarm berbunyi, karena ada tagihan yang menunggu, karena ada angka di layar rekening yang harus bertambah atau setidaknya tidak berkurang. Mereka berangkat kerja dengan wajah yang sama, datar, letih, tapi dipaksa tersenyum. Mereka mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka pahami, uang. Lucunya, uang tidak berwujud apapun, hanya kertas. Sekarang bahkan bukan itu, hanya angka di server bank. Sebuah sistem kepercayaan kolektif terbesar yang pernah dibuat manusia. Kita rela bertengkar, mengkhianati, bahkan berperang demi sesuatu yang tidak pernah ada secara nyata. Kita diberi ilusi bahwa uang adalah tujuan, bahwa uang adalah ukuran nilai diri. Kita hidup dalam dunia di mana harga jauh lebih dihormati daripada makna. Orang tidak lagi bertanya, apa yang kamu berikan untuk dunia, tapi berapa kamu dibayar. Dan di balik semua itu, ada kenyataan pahit. Sistem ini sengaja diciptakan agar kamu tetap berlari di roda hamster yang sama. Kamu bekerja keras bukan untuk kebebasan, tapi untuk mempertahankan utang. Kamu bukan mengejar mimpi, kamu membayar bunga. Uang konon katanya alat tukar, tapi perlahan ia jadi alat kontrol. Ia menentukan siapa yang bisa sekolah, siapa yang bisa sehat, siapa yang bisa bicara. Dan yang paling ironis, bahkan kebahagiaan pun kini punya harga. Dunia ini tidak lagi diatur oleh kebenaran atau kebijaksanaan. Dunia ini diatur oleh mereka yang tahu cara mencetak ilusi dan menjualnya padamu. Jangan salah, kita semua hidup di bawah mantra modern. Kamu tidak harus percaya Tuhan, tapi kamu harus percaya uang. Tapi hari ini aku ingin memecahkan mantra itu dan memperlihatkan sesuatu yang lebih gelap, bahwa uang bukan hanya alat tukar, tapi juga alat perbudakan paling halus dalam sejarah manusia. Aku dulu juga percaya bahwa uang adalah segalanya. Aku bekerja keras, menabung, menolak ajakan teman, menunda mimpi demi nanti. Nanti ketika aku punya cukup uang, aku akan tenang. Nanti ketika aku sukses, aku akan bebas. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Karena setiap kali saldo bertambah, rasa cemas ikut naik. Harga naik, standar hidup naik, ekspektasi naik. Aku sadar sesuatu yang menakutkan. Aku tidak bekerja untuk uang, aku bekerja untuk ketakutan, takut miskin, takut gagal, takut dipandang rendah. Dan saat aku melihat sekeliling, ternyata semua orang hidup dalam ketakutan yang sama. Kita bukan sedang mengejar kehidupan, kita sedang melarikan diri dari rasa tidak aman yang diciptakan oleh sistem yang sama. Itulah titik di mana aku mulai bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakan uang? Dan lebih penting, siapa yang diuntungkan ketika semua orang percaya padanya? Uang dalam bentuk paling dasarnya adalah simbol kepercayaan, bukan nilai, bukan emas, hanya keyakinan bersama bahwa selembar kertas bisa menukar makanan, rumah, dan masa depan. Masalahnya ketika simbol menjadi realitas, manusia kehilangan arah. Kita lupa bahwa uang hanyalah alat dan mulai memperlakukannya seperti Tuhan. Kita berdoa kepadanya setiap hari dalam bentuk kerja, lembur, investasi, dan konsumsi. Sistem ini bekerja karena satu hal, rasa lapar tanpa ujung. Kita diprogram untuk tidak pernah merasa cukup. Setiap iklan, setiap konten, setiap berita, semua menanamkan ide yang sama, kamu kurang kaya, kurang sukses, kurang keren, kurang berharga. Dan apa solusinya? Uang, selalu uang. Inilah paradoks besar. Uang seharusnya membebaskan, tapi justru mengikat. Ia membuat manusia terus bekerja, bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka harus. Dan yang lebih parah, sistem ini membuatmu bersyukur pada rantai yang mengikatmu. Pernahkah kamu perhatikan? Kita memuji orang yang kerja keras seolah itu satu-satunya jalan. Padahal banyak dari mereka tidak punya pilihan lain. Mereka bukan bekerja karena ambisi. Mereka bekerja karena sistem menekan mereka dari semua sisi. Di Indonesia, uang menentukan segalanya. Pendidikan anak bergantung pada biaya. Kesehatan ditentukan oleh premi. Hukum bisa dibeli. Dan moral bisa dinegosiasikan. Di media sosial, kita mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak mereka bisa pamer kesejahteraan. Padahal yang ditampilkan hanyalah ilusi digital dari ilusi ekonomi. Kita tidak sadar bahwa uang hanyalah bentuk baru dari kekuasaan feodal. Dulu yang berkuasa adalah raja dan tanah. Sekarang yang berkuasa adalah bank dan utang. Mereka tidak lagi menjajah tanahmu, mereka menjajah waktumu. Dan inilah bentuk perbudakan modern ketika kamu merasa bebas, padahal setiap keputusanmu ditentukan oleh rasa takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu miliki.
Coba tanyakan pada dirimu sendiri, berapa harga ketenanganmu? Berapa harga tidur tanpa beban? Berapa harga waktu bersama orang yang kamu cintai? Kalau semua itu tidak bisa dibeli dengan uang, mengapa kamu menukarnya setiap hari? Kita hidup di dunia di mana kerja keras tidak selalu berarti kemakmuran, dan kemakmuran tidak selalu berarti kebahagiaan. Banyak yang sukses secara finansial, tapi bangkrut secara batin. Mereka punya segalanya, kecuali makna. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan bagaimana cara mendapat lebih banyak uang, tapi seberapa besar aku sudah dikendalikan olehnya. Jangan salah, uang dibutuhkan, tapi ia bukan tujuan, ia alat, dan alat bisa berbahaya kalau kita lupa siapa yang memegangnya. Kamu tidak harus jadi anti-sistem, tapi kamu harus sadar kapan sistem sedang memperalatmu. Jangan biarkan rasa takut membuatmu tunduk. Jangan biarkan angka di layar menentukan nilai dirimu, karena pada akhirnya yang mereka butuhkan hanyalah kepercayaanmu. Begitu kamu berhenti percaya, seluruh ilusi mereka runtuh. Ketika mereka memamerkan mobil, senyumlah. Ketika mereka menertawakan kesederhanaanmu, diamlah. Ketika mereka berkata, uang segalanya, jawab dengan tenang. Kalau itu yang kamu percaya, tidak ada yang lebih menakutkan bagi sistem selain manusia yang sadar. Karena kesadaran tidak bisa dibeli. Dan orang yang sadar tidak mudah dikendalikan. Jangan berdebat dengan mereka yang masih mabuk ilusi. Orang yang hidup dari kebohongan akan selalu membenci kejujuran. Kamu tidak harus terlihat kaya untuk berharga. Kamu hanya perlu berani menolak tunduk pada kebohongan kolektif ini. Dunia akan mencoba menjual segalanya padamu, bahkan makna hidup. Tapi kamu harus tahu kapan berhenti membeli. Noted. Kau tidak bisa mengubah sistem dalam semalam, tapi kau bisa berhenti menjadi bahan bakarnya. Suatu hari nanti manusia akan sadar bahwa yang mereka kejar selama ini hanyalah bayangan, bahwa uang hanyalah bentuk lain dari kepercayaan, dan kepercayaan itu telah disalahgunakan. Mereka akan sadar bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang bisa dibeli, tapi apa yang tetap ada ketika uang tidak berarti apa-apa. Mungkin saat itu dunia akan sedikit lebih jujur, mungkin tidak. Tapi satu hal pasti, kebebasan tidak akan pernah dimiliki oleh mereka yang terus menyembah ilusi. Uang adalah ciptaan manusia, tapi manusia kini hidup seolah diciptakan untuk uang. Dan di sanalah tragedinya dimulai. Jadi mulai hari ini, lihatlah uang sebagaimana mestinya, bukan sebagai Tuhan, tapi alat. Gunakan dia, jangan jadi budaknya. Karena saat kamu bisa menatap dunia tanpa ketakutan kehilangan uang, kamu baru benar-benar kaya. Dan pada hari itu, dunia akan melihatmu bukan sebagai orang miskin, tapi sebagai ancaman bagi mereka yang membangun kekuasaan dari kebohongan. Diameter tenang, sadar. Itu sudah cukup untuk mengguncang sistem. Kalau setelah menonton ini, kamu mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia, itu tanda kamu masih hidup, masih berpikir, masih punya nurani. Jangan biarkan kesadaran ini berhenti di sini. Sebarkan. Biarkan lebih banyak orang sadar bahwa uang bukanlah kebenaran, hanya ilusi yang terlalu sering disembah. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di sini setiap pikiran berani akan menemukan ruangnya. Dan kalau kamu merasa isi video ini mengguncang cara pandangmu, tekan tombol suka, bukan karena aku memintanya, tapi karena dunia butuh lebih banyak suara seperti ini untuk melawan kebisingan yang menipu. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan ketika kita membedah ilusi-ilusi lain yang membuat manusia lupa siapa dirinya.